tema pendidikan ini berkaitan dengan penyiapan sebuah generasi, ya unsur terpenting dalam sebuah peradaban yang bahkan bisa dikatakan ya mau tidak mau memang kalau ingin menghasilkan generasi yang luar biasa, ya maka kita harus kuasai konsep pendidikan, terlebih pendidikan yang pernah diuji cobakan, bahkan dicontohkan oleh manusia terbaik Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di awal perlu kita pahami ya bahwasanya kita umat manusia ini adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk penciptaan yang paling baik. Dan seakan ketika manusia ini disandingkan dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka manusia lebih unggul dibandingkan dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Makanya wajar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sandingkan manusia dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Dan akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, pada alam semesta, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, yaitu manusia, hatta yatabayyana lahum annahul haq, agar menjadi jelas bagi mereka kalau Al-Qur'an itu adalah al-haq. Jadi bayangkan ternyata manusia ini adalah makhluk yang paling luar biasa, yang kalau kemudian kita memahami tentang hakikat manusia, maka ternyata seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas itu pun masih kalah dengan penciptaan manusia. Maka wajar ketika manusia adalah makhluk yang luar biasa, panduannya pun tidak biasa. Ya, panduannya pun tidak biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab samawi untuk menjadi panduan bagi manusia. Semakin rumit produksi sebuah barang, biasanya petunjuk pemakaian itu juga akan semakin tebal. Dan untuk manusia ini ya dalam makhluk yang paling luar biasa penciptaannya, maka untuk panduannya pun tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci sebagai panduan untuk manusia. Ya sehingga kalau sesuatu yang remeh-temeh, ya biasanya kita akan dapati petunjuknya hanya baik digunakan sebelum tanggal sekian. Dan semakin sesuatu itu lebih rumit pemakaiannya, maka akan semakin banyak petunjuk yang diberikan oleh ya pihak pabrik atau pembuatnya. Dan sama seperti manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memang sangat luar biasa. Makanya petunjuknya pun ya luar biasa. Dan kalau kemudian kita bandingkan ya kita selaku manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Contohnya malaikat ataupun jin, tiga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan akal. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah jin, dan yang ketiga adalah malaikat. Namun siapakah yang paling utama di antara ketiganya? Nah, ada sebuah ungkapan yang menarik dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan akal tanpa syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan dengan syahwat tanpa akal. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan akal dan syahwat, maka barang siapa yang akalnya sanggup mengekang syahwatnya, maka dia lebih utama. Dia lebih mulia dibandingkan malaikat, dan barang siapa yang syahwatnya justru mengalahkan akalnya, maka dia lebih rendah. Dia lebih hina dibandingkan dengan binatang. Nah, maka disinilah potensi manusia untuk menjadi makhluk yang terbaik, karena dengan adanya akal, dan akal itu ibarat setir, dan syahwat itu ibarat bahan bakar, penggerak. Dan ketika bahan bakar itu diletakkan di tempat yang benar, maka dia menjadi energi yang menggerakkan, maka wajar dengan energi itu manusia
bisa melampaui kedudukan malaikat. Nah, adapun jin adalah makhluk yang sama seperti manusia, yang Allah berikan akal, yang Allah berikan syahwat, namun secara kecerdasan masih jauh di bawah manusia. Makanya untuk jin pun mereka tidak punya nabi dan rasul, nabi dan rasulnya ikut manusia. Nah, bayangkan manusia yang sudah Allah bekali dengan akal, ya kemampuan yang berpikir yang begitu luar biasa. Ternyata ya Allah masih berikan panduan kitab suci untuk semakin menyempurnakan petunjuk bagi manusia. Ya, kenapa? Karena ulama mengibaratkan akal itu seperti mata, dan mata itu tidak akan bisa melihat manakala tidak ada cahaya. Jadi walaupun matanya sehat, matanya normal, kalau tidak ada cahaya, mata tidak sanggup melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala umpamakan wahyu atau petunjuk atau kitab suci yang Allah turunkan adalah seperti cahaya. Jadi akal tanpa panduan wahyu adalah seperti mata tanpa cahaya. Dia tidak akan bisa melihat dengan jelas. Dia tidak akan bisa melihat dengan terang. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang begitu luar biasa memberikan kita petunjuk dan panduan berupa kitab suci agar akal yang sudah ada pada kita itu bisa bekerja dengan maksimal. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an ya sebagai panduan bagi kita. Dan kalau kemudian kita lihat di antara panduan-panduan yang Allah turunkan untuk umat manusia, yaitu kitab suci yang Allah turunkan. Ya, ada kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud. Ada Injil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa, dan ada Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi biasanya Allah bekali dengan manhaj, panduan, dan mukjizat. Ya, sesuatu yang menunjukkan tentang kebenaran risalah nabi tersebut. Nah, para nabi biasanya antar manhaj dan mukjizatnya itu dipisah. Nabi Musa, manhajnya adalah Taurat, mukjizatnya adalah tongkat yang ketika dilempar bisa menjadi ular. Ya, salah satunya walaupun nanti ada mukjizat yang lain. Nabi Daud, manhajnya adalah kitab Zabur, mukjizatnya adalah kemampuan yang luar biasa bisa melunakkan besi. Nabi Isa alaihissalam, manhajnya adalah Injil, dan mukjizatnya adalah kemampuan untuk bisa menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, dan juga beberapa mukjizat yang lain. Tapi untuk kitab sucinya murni hanya manhaj, murni hanya panduan. Dan karena dia hanya panduan dan bukan manhaj, maka dia punya masa berlaku. Ya, dia punya masa berlaku. Dan tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Berbeda dengan manhaj yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Manhajnya adalah Al-Quran. Dan mukjizatnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah manhaj yang mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat yang juga manhaj. Makanya Allah Subhanahu wa taala jamin keaslian Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Bayangkan mukjizat biasanya seorang nabi meninggal selesai. Mukjizatnya tidak ada. Tapi Rasul kita 1400 tahun yang lalu sudah wafat, tapi mukjizatnya masih ada sampai sekarang. Manhajnya masih terjaga sampai sekarang, dan inilah yang kemudian menjadi busyra bagi kita. Yang menjadi kabar gembira bagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panduan yang tidak ada bandingannya. Ya, panduan yang tiada duanya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ya, oleh karena itu memang mau tidak mau ketika kita ingin mengambil sebuah konsep pendidikan, maka sumbernya adalah Al-Qur'an. Nah, di sini saya munculkan ya di pembahasan yang pertama panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita minimal sehari itu membaca ya surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali ya, karena surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat ya, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW,
la sholata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebut surat Al-Fatihah dengan surat salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu as-shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah surat Al-Fatihah antara diriku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Seakan ruh dari salat itu ya surat Al-Fatihah. Dan ternyata kita lihat doa kita dalam surat Al-Fatihah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Langsung Allah Subhanahu wa taala jawab ya di surat setelahnya, yaitu surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan dzalikal kitab. Dan kata dzalika artinya adalah itu, biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Dan di sini Al-Qur'an bukan jauh dari kita. Ya, Al-Qur'an sangat dekat dengan kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala gunakan kata dzalika adalah libu'til atau libu'til manzil atau makanah, untuk tingginya kedudukan ya Al-Qur'an itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan Al-Qur'an yang itu adalah panduan untuk kita semua.